di video kali ini aku bakal jelasin tentang mata kuliah fisiologi tumbuhan yang berjudul Tumbuhan dan Air. Jadi di sini aku bakal jelasin materi bab 1 yaitu tumbuhan dan air. Jadi tanpa air, kehidupan seperti yang kita ketahui tidak dapat ada. Air adalah unsur yang paling melimpah dari kebanyakan organisme. Kandungan air yang sebenarnya akan bervariasi sesuai dengan jaringan dan jenis sel, dan tergantung sampai batas tertentu pada kondisi lingkungan dan fisiologis. Jadi, tetapi air biasanya menyumbang lebih dari 70% berat bagian tanaman, bukan kayu. Kandungan air tanaman berada dalam keadaan fluks yang terus-menerus, tergantung pada tingkat aktivitas metabolisme, status air dari udara dan tanah di sekitarnya, dan sejumlah faktor lainnya. Meskipun tanaman tertentu yang toleran terhadap pengeringan mungkin mengalami kadar air hanya 20%, dan biji kering mungkin mengandung sedikitnya 5%. Keduanya tidak aktif secara metabolik dan dimulainya kembali aktivitas metabolisme yang signifikan hanya mungkin setelah kadar air dikembalikan ke tingkat normal. Selanjutnya yaitu air memiliki sifat fisik dan kimia yang unik. Jadi, kunci utama untuk memahami banyak sifat unik air ditemukan dalam struktur molekul air dan gaya tarik antar molekul yang kuat yang dihasilkan dari struktur tersebut. Air terdiri dari atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan dua atom hidrogen. Atom oksigen sangat elektronegatif, yang berarti ia memiliki kecenderungan untuk menarik elektron. Salah satu konsekuensi dari keelektronegatifan yang kuat ini adalah dalam molekul air, oksigen cenderung menarik elektron menjauh dari hidrogen. Elektron bersama yang membentuk ikatan OH rata-rata lebih dekat dengan oksigen nukleus dan hidrogen. Sebagai akibatnya, atom oksigen membawa muatan negatif parsial dan muatan positif parsial yang sesuai dibagi di antara dua atom hidrogen. Elektron asimetris ini. Selanjutnya itu ada tabel di sini. Jadi di tabel ini ada beberapa sifat fisik air dibandingkan dengan molekul air yang berukuran molekul serupa. Karena sifat termal ditentukan berdasarkan massa energi per satuan. Nilai diberikan dalam satuan Joule per gram. Selanjutnya yaitu gambar di sini. Yang A adalah struktur skema molekul air, dan yang B ikatan hidrogen garis putus-putus dihasilkan dari tarikan elektrostatis antara muatan positif parsial pada satu molekul dan muatan negatif parsial pada molekul berikutnya. Distribusi memuat air menjadi molekul polar. Secara keseluruhan, air tetap merupakan molekul yang netral. Tetapi, pemisahan muatan parsial negatif dan positif menghasilkan tarikan timbal balik, yaitu listrik, yang kuat antara air yang berdekatan. Selanjutnya yaitu saya akan bahas sifat termal air penting secara biologis. Mungkin satu-satunya sifat air yang penting adalah ia merupakan cairan pada kisaran suhu yang paling sesuai dengan kehidupan. Selanjutnya yaitu air memiliki kapasitas termal yang unik. Panas spesifik 1 digunakan untuk menjelaskan kapasitas termal substansi untuk jumlah energi yang dapat diserap untuk kenaikan suhu tertentu. Selanjutnya itu air memiliki panas fusi dan panas uap yang tinggi. Energi diperlukan untuk menyebabkan perubahan status zat padat, zat apapun seperti dari padat menjadi cair dan cair menjadi gas tanpa perubahan suhu. Selanjutnya yaitu air adalah solvent universal. Sifat pelarut yang sangat baik dari air adalah karena sifat molekul air yang sangat tinggi.
kesempatan untuk menetralkan sebagai tarikan listrik. Antar molekul atau ion terlarut bermuatan dengan mengelilingi ion atau molekul dengan satu atau lebih lapisan molekul air yang berorientasi yang disebut kulit hidrasi. Oke, bisa dilihat di gambar. Sifat pelarut air, orientasi molekul air di sekitar ion natrium dan klorida menyaring medan listrik lokal di sekitar setiap ion. Efek penyaringan mengurangi kemungkinan ion-ion bersatu kembali untuk membentuk struktur kristal. Selanjutnya yaitu polaritas molekul air pada hasil kohesi dan adhesi. Jadi, timbal balik yang kuat antara molekul air yang dihasilkan dari ikatan hidrogen tidak diketahui kohesi. Jadi bisa dilihat ada tabel. Jadi tabelnya adalah konstanta dieelektrik untuk beberapa pelarut umum pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya itu bisa dilihat di gambar lagi. Aquarium tanaman ditemukan di membran plasma serta membran trophoblat dari trikula untuk mengatur aliran air seluler. Masing-masing dari 4 subunit ini, baik N terminus N dan C terminus C terletak di sitoplasma. Aquarius meningkatkan aliran air panas tebal dan karena melebar berpagar memungkinkan sel untuk mengatur aliran sel dibandingkan dengan air mengalir melalui lapisan ganda lipid murni panah tipis. Bagian dalam saluran aquaporin mengandung asam amino hidrofilik yang berinteraksi dengan air. Sedangkan bagian luar saluran protein terdiri dari asam amino hidrofobik yang berinteraksi dengan asam lipid lemak pada membran bilayer. Oke, selanjutnya yaitu sistem sensing atau sinyal dua komponen terlibat dalam osmoregulasi. Bisa dilihat di gambar. Model umum yang menyebarkan potensial sensorik dua komponen yang A, sistem dua komponen berisi sensor protein terikat transmembran yang menunjukkan dominan ekstraseluler dan intraseluler. Dominan intraseluler menunjukkan aktivitas enzim histidik kinase yang memfosforilisasi residu histidin spesifik atau HIS dalam dominan intraseluler sensor. Dominan intraseluler dari sensor mampu berinteraksi dengan protein regulator respon di sitoplasma yang dapat menjadi afektor transkripsi dan dengan demikian memiliki aktivitas peningkatan DNA. Selanjutnya yaitu yang B, stimulasi sensor transmembran oleh sinyal ekstraseluler menyebabkan perubahan informasional. Dalam dominan ekstraseluler, sensor membran yang mengakibatkan aktivitas kinase histidin menjadi autofosforil ke dominan intraseluler. Sensor menggunakan ATP. Selanjutnya yaitu yang C. Selanjutnya, informasi sensorik mengalir dari sensor yang terikat membran ke regulator respon yang terletak di sitoplasma. Gugus fosfat pada histidin sensor dipindahkan ke gugus aspartil ASP. Pada regulator respon ini melemaskan konfirmasi sensor transmembar tetap mengaktifkan aktivitas pengikat DNA dari regulator respons. Pengikatan regulator respon terfosforilisasi ke DNA menyebabkan perubahan ekspresi gen tertentu atau keluarga gen secara respon terhadap sinyal ekstraseluler. Regulator respon juga menunjukkan aktivitas protein fosfatase yang mengurangi fosforilase kelompok ASP dan regulator respon yang menghambat aktivitas pengikatan DNA-nya. Oke, demikian materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.